Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Luki, Erik, Andre, Jonathan, David. Kami akan menjelaskan tentang proses pembentukan logam dengan metode forging. Simak penjelasannya ya. Stay tune guys. Pertama, pengertian metode forging. Metode forging sendiri adalah proses pembentukan logam dengan cara memberikan tekanan atau pukulan pada bahan kerja logam agar mendapatkan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Metode ini digunakan untuk meningkatkan kekuatan mekanis dan sifat-sifat fisik logam. Nah, berikut ini adalah proses-proses pembentukan daripada metode forging sendiri. Logam ya. Pertama itu ada pemindahan bahan, yang kedua ada pemanasan bahan, kemudian ada penempatan di dice, ada penerapan gaya, pendinginan, pemisahan dan finishing, lalu terakhir ada treatment. Ada pemilihan bahan ada dari pemilihan bahannya ada pemilihan bahan logam yang akan di forging adalah langkah awal yang penting. Logam yang umum digunakan merupakan baja karbon, baja paduan, aluminium, titanium, dan tembaga. Terus ada untuk pemanasan bahannya ada bahan logam dipanaskan dalam tungku hingga mencapai suhu tertentu tertinggi jenis logamnya. Terus ada suhu pemanasan bervariasi, ada baja misalnya dipanaskan hingga sekitar 1200 Celcius. selanjutnya penempatan di dice. Dice adalah cetakan yang digunakan untuk membentuk logam. Terdapat dua jenis dice, open dice dan closed die. Open die forging adalah bahan logam ditempatkan di antara dua dice yang tidak sepenuhnya menutupi logam sehingga memungkinkan deformasi ke berbagai arah. Closed die forging adalah logam ditempatkan di dalam cetakan yang sesuai dengan bentuk akhir produk, memberikan kontrol yang tepat pada bentuk dan ukuran. Yang selanjutnya ada penerapan gaya. Penerapan yang pertama ada penerapan tekanan. Tekanan atau pukulan diberikan pada logam yang dipanaskan menggunakan palu, tekan hidrolik atau mesin forging. Yang kedua ada drop forging menggunakan palu besar dijatuhkan kepada logam. Yang ketiga ada press forging menggunakan mesin press hidrolik untuk memberikan tekanan konstan. Yang keempat ada offset forging yang digunakan untuk memperpendek panjang logam dan meningkatkan penampangnya. Pendinginan setelah pembentukan logam didinginkan secara perlahan untuk mencegah distorsi dan retak. Pendinginan dapat dilakukan secara alami di udara terbuka atau menggunakan media pendingin seperti air atau minyak. Pemeriksaan dan finishing. Pemeriksaan produk forging diperiksa untuk memastikan tidak ada cacat seperti retak atau porositas. Yang kedua finishing. Proses finishing termasuk pemangkasan atau trimming sisa-sisa logam, penghalusan permukaan, dan perlakuan panas tambahan untuk meningkatkan sifat mekanis. Itu adalah contoh produk. Yang pertama kan suku cadang, yang contohnya adalah komponen mesin di sektor otomotif, proses engsel dan bagian lain dari kendaraan bermotor, komponen pesawat seperti roda pengantar dan sayap-sayap. Yang kedua adalah alat pengencang khusus atau special Frenton part. Yang ketiga adalah produk rumah tangga seperti garpu, pisau, sendok, dan lain-lainnya. Dan di sini kelebihan poros forging. Kelebihannya meliputi kekuatan tinggi. Produk forging memiliki kekuatan dan ketangguhan yang tinggi karena struktur butirannya teratur. Yang kedua, ketahanan fatigue, lebih tahan terhadap kelelahan dan tahanan mekanis. Ketiga, integritas struktur, kurangnya porositas dan cacat internal dibandingkan metode pengecoran. Dan kekurangan proses forging. Kekurangannya satu, biaya alat tinggi. Des dan peralatan forging bisa mahal. Yang kedua, batasan bentuk. Bentuk kompleks mungkin sulit dicapai tanpa langkah tambahan. Kesimpulan dari proses forging adalah bahwa itu adalah metode manufaktur yang penting dan efisien untuk menciptakan produk logam yang kuat, presisi, dan tahan lama. Oke, dari kelompok kami cukup sekian. Terima kasih. Bunga banget, bunga selasi. Warnanya indah tiada duanya. Cukup sekian, terima kasih. Semoga tidak ada yang bertanya. Yeay.